Halo semuanya, selamat datang di pembahasan literasi bahasa Inggris bersama Logic Solution. Untuk pertanyaan pertama, kita akan mulai membahas mengenai teks 1 ya. Jadi untuk teks 1 ini, kalau teman-teman cermati, teks 1 ini membahas mengenai topik. Nah, apa itu topik? Topik itu mirip dengan main idea ya. Jadi, topik atau main idea itu adalah suatu hal yang sedang dibicarakan di dalam teks. Nah, untuk mencari topik atau main idea, teman-teman jangan terlalu luas atau terlalu general, dan juga jangan terlalu spesifik ya. Jadi pastikan topik atau main idea yang teman-teman uh, ambil itu adalah yang mencerminkan bacaan tersebut. Tidak terlalu rinci dan juga tidak terlalu luas. Nah, di sini untuk bisa mencarinya, teman-teman harus membaca paragraf atau teks tersebut ya. Setelah itu, teman-teman mencari tema atau ide yang sama. Jadi, tema atau ide yang kira-kira itu sedang dibicarakan di tiap paragraf gitu. Sambil nanti setelah teman-teman baca, teman-teman lihat pilihan jawaban yang tersedia gitu. Lalu teman-teman pikirkan lagi kayak apakah ini terlalu general ataukah ini terlalu spesifik gitu ya. Oke, kita coba mungkin latihan dulu mungkin ya dengan teks ini yang lumayan singkat. Oke, kita baca cepat aja. All around the world, large cities have the same problem. Oke, di sini teman-teman bisa cermati ada kata problem dan juga large cities. Kota besar, masalah gitu ya. One of them is air pollution. Nah, di sini, them di sini, salah satunya itu pasti merujuk ke masalah ini ya. Jadi masalah yang dimiliki oleh kota-kota besar is air pollution. Nah, di sini dia lebih merinci ya, air pollution. Nah, kemudian kita baca supporting details-nya. Apakah mereka ini support dengan tema air pollution tersebut atau tidak. Kita baca. Mexico City has terrible air. Oke, terrible air itu artinya udara yang buruk ya. It is dirty and unhealthy. Cars are one of the reasons for polluted air. Many Mexicans now own their cars and drive in the city. The factories in the area also cause air pollution. These factories put a lot of smoke into the air. It is not easy to clean up the air in large cities. The government has to make new laws and everyone has to help. Oke, kalau kita perhatikan, di sini sedang membicarakan mengenai terrible air, polluted air, air pollution, smoke into the air. Nah, kesemuanya ini membahas mengenai air pollution. Nah, tetapi teman-teman jangan langsung pilih air pollution ya, karena kalimat teks ini itu membahas lebih rinci, yaitu membahas mengenai Mexico City. Jadi dari baris kedua sampai ke berapa ini, hampir mau berakhir ini, itu membahas mengenai keadaan udara di Mexico City. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, jangan terlalu rinci dan juga jangan terlalu luas. Kalau air pollution itu terlalu luas. Kalau misalnya how factories cause air pollution itu terlalu rinci ya. Dan di sini juga tidak terlalu disebutin mengenai bagaimana sih factories itu menyebabkan air pollution. Cuma disebutin kalau salah satu penyebab air pollution itu adalah factories gitu ya. Jadi untuk jawaban yang tepat, ya teman-teman sudah bisa menebak, yaitu yang B ini ya, Mexico City's air pollution. Tidak terlalu luas, tidak terluas air pollution, juga tidak terlalu rinci ya. Jadi pilihan yang paling tepat yang B. Halo teman-teman, kembali lagi ya. Kita membahas mengenai literasi bahasa Inggris bersama Logic Solution. Oke, jadi pertanyaan yang kedua ini masih mirip sekali dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini, dia menanyakan, what is the main idea of the paragraph? Nah, kalau kalian masih ingat ya, teman-teman, kalau masih ingat, main idea itu harus merepresentasikan teks, tapi dia itu tidak boleh terlalu luas maupun tidak boleh terlalu sempit. Jadi yang harus pas gitu ya.
Nah, biasanya main idea itu bisa diketahui dari awal kalimat. Oke, jadi nanti kalau teman-teman membaca suatu bacaan, perhatikan sekali kalimat-kalimat di awal ya. Dan di kalimat di awal itu, teman-teman coba perhatikan kira-kira yang menjadi ide pokok atau subjek dari bacaan tersebut itu apa. Coba kita mungkin bisa mulai pelajari di sini ya. If you wish to enter business, there are 3 good reasons to study English. Nah, di sini, di kalimat pertama ini, kita sudah bisa menemukan ide yang akan dibahas di paragraf ini, yaitu 3 good reasons to study English. Nah, karena kita ini ujian ya, jadi kita ingin memastikan apakah benar sih yang diomongin itu masih membahas seputar 3 good reasons to study English. Oke, kita akan baca kalimat supporting details-nya ya. First, your ability to secure a position may depend on your English. Oke, di sini diawali dengan kata first. First, alasan pertama untuk belajar bahasa Inggris. Okay? Your prospective employer will notice how well you write the answers to the questions on your application plan. When you are interviewed, they will notice how well you speak. Second, your success on the job will depend partly on your English. Nah, setelah tadi first, ternyata di sini sudah ada second. Jadi, ini masih membahas mengenai 3 good reasons to study English. You will need to talk effectively with your fellow workers, with your superiors, and perhaps with the public. You will need to write reports accurately and interestingly. Third, your promotion may be hastened if you can use English competently. A General Electric education publication say, as you move up the success ladder, what you write and what you say will determine in part of your rate of climbing. Nah, kita perhatikan di sini ada kata third. Berarti dari kalimat awal sampai akhir ini, mereka itu mensupport kalimat yang pertama, yaitu 3 good reasons to study English. Untuk itu, main idenya itu jangan jauh-jauh dari 3 good reasons to study English, ya. Dari option A, B, C, D, dan E, hanya option C saja, ini yang mempresentasikan main idenya. There are 3 reasons why we should study English. Jadi ini bisa dipastikan adalah jawabannya. Halo, kembali lagi dengan pembahasan literasi bahasa Inggris bersama Logic Solution. Oke, jadi kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Jadi di pertanyaan nomor 3 ini kita coba ke pertanyaannya dulu ya. How is the information in the passage organized? Nah, apa yang dimaksud dengan organized di sini? Yang dimaksud dengan organized itu adalah bagaimana sih paragraf-paragraf di atas ini itu disusun. Jadi apakah mendukung main idea, ataukah mungkin memberikan ide yang kontras, ataukah mungkin dalam bentuk lainnya. Nah, untuk bisa mencari tahu bagaimana organisasi ini disusun, kita harus tahu main idea per masing-masing paragraf. Lalu setelah itu kita bandingkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua itu hubungannya apa. Lalu paragraf kedua dengan paragraf ketiga itu hubungannya bagaimana. Itu ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu mengenai ide pokok masing-masing paragraf. Nah, coba ya kita mulai saja membacanya. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. In fact, various managers have widely divergent ideas on the value that conflict can have. Oke, di sini disebutkan mengenai ide pokok atau topik yang sedang dibahas, yaitu mengenai konflik. Nah, konflik di sini kemudian disupport oleh kalimat ini ya. Various managers have widely divergent ideas on the value that conflict can have. Nah, kalau teman-teman tahu divergent itu artinya beragam ya. Jadi di sini ada suatu pandangan mengenai konflik yang beragam. Nah, jadi main idenya adalah konflik memiliki beragam ide seperti itu ya kurang lebih.
Oke, untuk bisa mencari tahu organisasinya, kita harus baca paragraf kedua dan juga paragraf ketiga ya, agar kita bisa tahu bagaimana hubungan antar paragraf. According to the traditional view of conflict, conflict is harmful to an organization's managers. This traditional view of conflict sees it as their role in an organization to rid the organization of any possible sources of conflict. Oke, di sini disebutkan mengenai pandangan pertama dari traditional view. Oke, bahwa konflik itu harmful. Oke, berarti ini semacam negatif ya, memandang konflik sebagai hal yang negatif. Kita ke paragraf ketiga. The interactionist view of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve an important function in an organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Nah, di sini kita bisa tahu ada pandangan lain ini dari pandangan interactionist. Dan di sini juga ada sebutan tambahan informasi on the other hand. On the other hand itu maksudnya adalah di sisi lain. Jadi kalau kita bandingkan paragraf 2 dan paragraf ketiga itu, mereka itu kontras ya, yang satu positif, yang satu uh, negatif ya. Jadi yang paragraf ketiga ini memandang konflik sebagai suatu hal yang penting, yang positif. Sedangkan paragraf kedua, suatu harm yang harmful. Jadi bagaimana passage tersebut diorganisir? Passage tersebut diorganisir dengan yang B ini ya. Contrasting views of conflict are presented. Jadi pandangan yang kontras mengenai konflik itu disajikan. Itu ya jawabannya. Jadi untuk bisa mengetahui bagaimana organisasi dalam suatu paragraf, dalam suatu bacaan itu disusun, teman-teman harus mengetahui main idea dari masing-masing paragraf, kemudian dibandingkan. Oke? Halo, kembali lagi bersama Logic Solution untuk pembahasan literasi bahasa Inggris. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya ini teksnya lumayan panjang ya. Jadi ini ada sekitar 3 paragraf untuk menjawab 2 pertanyaan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus membaca keseluruhan paragraf, kemudian kita bandingkan dengan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu mau fokus ke bagian apa gitu ya. Oke, kita bisa mulai dari melihat pertanyaannya dulu. What is the main idea of the passage? Oke, pertanyaan yang pertama sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi dia membahas mengenai main idea. Nah, untuk bisa tahu main idea-nya, kita harus membaca paragraf pertama. Oke, jangan di-skip ya untuk paragraf-paragraf yang bagian awal, sentence-sentence bagian awal. Oke, kita mulai. An epidemiologist from University of Indonesia, Pandu Riono, asserted that the COVID-19 detector Genos developed by Gajah Mada University could not be yet used as an alternative to the PCR swab test or antigen test. Oke, di sini kalimat yang penting itu ada di kata ini ya. Could not be yet used as an alternative. Jadi di sini ada orang namanya Pandu Riono itu mengungkapkan kalau Genos itu belum boleh digunakan terlebih dahulu untuk mendeteksi COVID-19 ya. Okay. The creator, he underlined, must first evaluate the product's trial for at least 1 year. Okay. Beliau berpendapat kalau genus tersebut harus dievaluasi paling tidak selama 1 tahun terlebih dulu. It can be an alternative as it must be evaluated this year. UK promised to do that. Pandu told Tempo on Monday, January 25th. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan kalau kalimat ini atau bacaan ini itu membahas mengenai genus yang harus dievaluasi terlebih dahulu karena membahas mengenai genus yang tidak boleh digunakan dahulu
karena harus dievaluasi selama paling tidak 1 tahun gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba ke paragraf kedua ya untuk benar-benar memastikan kalau itu memang main idea-nya. According to Pandu, the use of such detectors that could provide fast results could be dangerous. Jadi di paragraf ini masih mendukung paragraf pertama ya. Ini semacam lebih kayak penjelas gitu kenapa genus belum boleh digunakan. Besides, its trial test and accuracy rate were not proven yet. Pandu voiced worries that the genus detector could give false negative results that will affect users' psychology. People who are found negative could take off their face mask and neglect the health protocols. Oke, jadi ini masih mendukung ya, jadi masih kita bisa pakai untuk main idea-nya. If the health ministry grants the use permit for 1 year, it should be for research to improve the procedure instead of opening the service, Pandu said. Jadi, setelah kita baca secara keseluruhan, main idea-nya masih sama ya, yaitu genus needs to be evaluated. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang A. Oke, masih membahas mengenai genus, kita ke pertanyaan selanjutnya, yang kelima. Oke, pertanyaan yang kelima, what can we infer from the passage? Infer itu berarti artinya apa yang bisa kita simpulkan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan itu maksudnya setelah kita membaca paragraf ini atau teks ini, sebenarnya penulis itu ingin kita itu berpikir gimana sih gitu. Apa sih tindakan yang harus kita lakukan atau mungkin kesimpulan dari topik yang sedang dibicarakan ini. Kalau teman-teman masih ingat, tadi bacaan ini lebih fokus kepada genus itu harus dievaluasi. Jadi, kesimpulannya itu, genus itu harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum bisa digunakan secara luas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, kita pilih pilihan jawaban yang mempresentasikan hal tersebut. Nah, di sini kalau kita pilih yang A misalnya, genus is permitted by the government. Itu tidak menyimpulkan apa yang diinginkan oleh teks ini. Lalu yang B, genus needs to be used massively. Itu juga tidak, karena ini justru malah kontras ya. Lalu yang C, genus has proved to be effective. Itu juga bukan. Genus has been distributed widely. Itu juga tidak menyimpulkan. Yang E, genus needs to be evaluated. Nah, kata evaluated ini adalah inti dari apa yang ingin penulis itu sampaikan. Ya, jadi genus needs to be evaluated. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 5. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pembahasan literasi bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan membahas teks yang lumayan panjang sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf yang harus kita baca. Namun enaknya sekali kita baca seluruh teks ini, kita bisa menjawab untuk pertanyaan 121 sampai 125. Jadi kurang lebih sekitar 5 pertanyaan. Nah, tentu saja sama ya cara menjawabnya. Untuk reading, yang pertama teman-teman tuh pokoknya harus tahu mengenai main topic, main idea, atau objek atau hal yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, teman-teman nanti bisa kayak refer back gitu, kayak membaca kembali gitu ya, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh teks. Nah, di sini kalau kita cermati untuk pertanyaan yang awal-awal ini masih membahas mengenai topik ya. Jadi teman-teman pokoknya cari tahu dulu mengenai topik yang dibicarakan di dalam teks tersebut.
Nah, bagaimana cara mencari topik? Masih ingat ya? Jadi topik itu adalah sesuatu yang dibicarakan yang bisa menjadi pokok pembicaraan dari seluruh paragraf. Jadi kayak setelah membaca seluruh paragraf itu sebenarnya ini tuh ngomongin apa sih? Nah, itu yang nanti akan menjadi topik dari paragraf tersebut atau dari teks tersebut. Oke, kita mulai saja untuk membaca paragraf pertama. Ya, there are still a few people in Northern Europe who think that global warming might not be such a bad thing. Di sini ada objeknya yaitu global warming. Ya, in Britain, where summer can sometimes seems to last little more than a few weeks, many would welcome the idea of getting a bit hotter. Okay. Di sini kalau teman-teman cermati ada kata global warming. Teman-teman sendiri pasti sudah tahu ya apa itu global warming. Kalau bahasa Indonesianya pemanasan global ya. Jadi intinya suhu di bumi ini tuh nanti lebih panas gitu karena es yang lebih panas yang menyebabkan es itu mencair. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita diberitahu oleh bacaan bahwa global warming itu mungkin bukanlah hal yang buruk. Mungkin ini ada kata mungkin ya. Bagi siapa? Bagi ini a few people in Northern Europe, beberapa orang di benua Eropa. Oke, jadi kemungkinan ini membicarakan mengenai global warming, tapi kita belum tahu global warming yang seperti apa. Nah, mau nggak mau kita harus baca lebih lanjut ke paragraf kedua. Unfortunately, things are not so simple. Global warming doesn't just mean that the world will slowly get warmer. Paradoxically, it could cause certain areas to get colder a lot colder. The latest prediction are the Northern Europe could even be plunged into an ice age, while areas of southern Eastern Europe, such as Greece, will continue to get hotter and drier. Britain could find itself the winter months at least surrounded by sea ice. Oke, nah di sini paragraf kedua ini adalah salah satu paragraf yang paling penting ya. Jadi kalau yang atas ini cuma secara umum, paragraf kedua ini kayak lebih khusus gitu. Kalau kita perhatikan, tadi di paragraf awal itu kan ada orang-orang di benua Eropa yang berpikir kalau global warming itu nggak terlalu buruk kok, karena paling enggak waktu musim dingin kita jadi lebih hangat gitu. Nah, tapi di paragraf kedua ini, dia diawali dengan kata unfortunately, yang artinya kan sayangnya gitu. Jadi kayak semacam yang atas tadi tuh nggak bener kok, nggak 100% bener gitu. Jadi paragraf 2 ini kayak sedikit kontras gitu dari paragraf pertama. Kontrasnya gimana? Nah, di sini kita perhatikan lagi. Global warming doesn't just mean that the world will slowly get warmer. Jadi global warming tidak berarti dunia itu jadi panas. Paradoxically, it could cause certain areas to get colder, a lot colder. Global warming itu juga menyebabkan beberapa area itu menjadi lebih dingin. Nah, diprediksi bahwa Eropa Utara bisa memasuki Ice Age atau zaman es. Zaman es itu berarti zaman yang dingin gitu ya. Sedangkan daerah Eastern Europe itu akan jadi hotter, tapi untuk daerah yang Northern kayak daerah Britain itu bisa jadi dia dikelilingi oleh sea ice, jadi amat sangat dingin gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau ini tuh bukan membahas global warming secara umum ya, tapi membahas global warming yang sebenarnya itu global warming itu nggak melulu soal panas gitu. Ada beberapa daerah yang mungkin bakal jadi dingin kayak yang di Northern Europe gitu. Nah, kalau kita baca lagi ya paragraf selanjutnya, teman-teman bisa baca secara sekilas aja. Ini nanti akan mendukung ini paragraf yang sebelumnya. Jadi mendukungnya itu kayak di sini paragraf yang ini ya. Selanjutnya paragraf ketiga ini itu sebabnya kenapa ada global warming. Kemudian di sini juga mendukung mengenai terjadinya ini ice age di Northern Europe.
gitu. Jadi teman-teman bisa kayak sekilas aja kira-kira ini ngomongin apa gitu ya. Tapi intinya adalah tadi ini di paragraf kedua ini intinya. Jadi um, di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A ini ya. Dan the next ice age in the northern hemisphere.